Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di video kali ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat selalu ya di tengah kondisi pandemi saat ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang layanan kompensatoris nih buat anak berkebutuhan khusus ya. Sebelumnya mungkin kalian sudah nonton video yang sudah saya bikin. Tempo hari saya juga bikin video berkaitan dengan layanan kompensatoris untuk anak-anak disabilitas, yaitu terapi okupasi ya. Namun di video itu saya masih membahas secara umum ya, apa itu sih layanan terapi okupasi. Nah, namun kali ini kita akan membahas lebih spesifik, yaitu untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kita akan membahas kira-kira konten yang mungkin dapat diterapkan atau dilatihkan sebagai layanan terapi okupasi untuk anak tunagrahita ya. Itu seperti apa sih ya? Mungkin kalian juga boleh menggunakan istilah anak-anak dengan gangguan intelijensi ya, nggak apa-apa. Jadi begini teman-teman, sebelumnya mungkin kalian pernah membaca atau membahas, berdiskusi dengan teman, atau mungkin membaca literatur lain tentang anak tunagrahita. Ya, anak tunagrahita itu adalah anak-anak yang pada umumnya memiliki gangguan fungsi intelijensi. Jadi anak tunagrahita itu dibedakan menjadi beberapa kategori ya. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwasanya anak tunagrahita ringan itu dengan intelijensi 70 sampai 50, kemudian 50 sampai 30 itu sedang, kemudian di bawahnya itu berat, atau sumber lain punya kategori lain. Nah, itu ada beberapa sumber yang punya deskripsi seperti itu. Namun kita mencoba mengklasifikasikan anak-anak dengan gangguan intelijensi itu berdasarkan tingkat kemampuannya, karena kita kan mau membuat program pembelajaran nih ya, program latihan untuk mereka. Nah, tentu layanan terapi okupasi nanti yang akan kalian kembangkan atau yang akan kita latihkan untuk anak-anak itu bersifat edukatif ya, karena saya sendiri kan orang pendidikan nih, bukan orang medis. Jadi sifatnya ini adalah di lingkup pembelajaran ya. Jadi nanti bisa diterapkan di lingkup keluarga maupun diterapkan di lingkup sekolah ya. Jadi kita mengklasifikasikan anak-anak tunagrahita itu menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah anak tunagrahita atau anak gangguan intelijensi dengan dalam kategori mampu didik. Yang kedua kategorinya mampu latih, dan yang ketiga adalah mampu rawat ya. Jadi ringan, sedang, dan berat. Kalau mampu didik itu masih dalam kategori ringan, kalau mampu latih itu dalam kategori sedang, dan juga kalau mampu rawat itu dalam kategori berat. Nah, mungkin secara sekilas ya, saya akan mencoba menyampaikan beberapa informasi. Kira-kira kontennya apa sih kalau kita mau melatihkan anak-anak dalam kerangka terapi okupasi untuk anak tunagrahita. Oke teman-teman, mungkin sebelumnya kalian juga ingat bahwasanya kenapa sih terapi okupasi itu kalau diterapkan pada anak-anak itu kok kesannya seperti bermain ya. Oke, kita juga bisa menyebutnya ini sebagai terapi bermain ya, karena memang terapi okupasi itu kalau diterapkan pada anak-anak, apalagi pada anak berkebutuhan khusus, memang umumnya tampak seperti terapi bermain ya. Karena apa? Karena memang konten-konten yang diterapkan atau program-program yang diimplementasikan kepada anak ini memang kegiatan bermain, karena memang stage kemampuan anak-anak pada level tersebut umumnya memang aktivitas yang umum dilakukan adalah aktivitas bermain. Jadi terapi okupasi ini programnya kan disesuaikan dengan aktivitas yang apa ya, yang real, jadi yang benar-benar nyata gitu. Jadi karena usia anak-anak itu adalah umumnya aktivitasnya bermain, maka program yang akan kita kembangkan nanti adalah program bermain juga. Nah, yang pertama
kita akan membahas program-program yang mungkin dapat kita terapkan pada anak dengan gangguan intelijensi yang masuk pada kategori gangguan intelijensi ringan atau kita sebut sebagai mampu didik ya. Anak-anak anak-anak yang memiliki gangguan intelijensi yang levelnya itu masih mampu didik, pada umumnya mereka itu masih dapat diajarkan materi-materi akademik, teman-teman. Jadi seperti penjumlahan, pengurangan, bahkan beberapa diantaranya masih bisa kita ajarkan perkalian dan pembagian, sehingga mungkin program intervensi dalam kerangka terapi okupasi ini yang diberikan adalah untuk menunjang kemampuan konsentrasinya, kemampuan kemandirian atau kemampuan lain yang intinya menunjang dia untuk dapat mendukung di dalam aktivitas pembelajaran. Jadi kayak gitu ya. Termasuk juga mungkin pada level yang masih dini, jadi misalkan dia itu usianya masih 6 tahun, 7 tahun. Nah, bisa juga anak-anak dengan gangguan intelijensi yang masih range-nya masih yang ringan ini masih bisa kita berikan latihan-latihan yang mungkin untuk menunjang dia agar kemampuan motorik halusnya itu bisa berkembang dengan cepat, sehingga kemampuan menulisnya dia tidak tertinggal dari teman yang lainnya. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya anak-anak tunagrahita atau anak-anak yang memiliki gangguan intelijensi, meskipun dia itu levelnya itu masuk kategori mampu didik, tetapi pada dalam pembelajaran pada umumnya dia itu akan mengalami ketertinggalan ya. Jadi nanti kita akan menjumpai gap yang cukup jauh di antara anak dengan gangguan intelijensi dan anak-anak normal pada umumnya. Namun bisa berbeda ya antara anak satu dengan yang lain, tergantung bagaimana support dan dukungan mereka dalam aktivitas belajar. Tapi pada intinya mereka akan mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Jadi program yang dapat kita terapkan ya, selain untuk menunjang kemampuan motorik itu tadi, mungkin kita bisa membuat desain permainan yang untuk menunjang kemampuan-kemampuan lain, intinya untuk mendukung kemampuan mereka dalam aktivitas belajar di sekolah ya. Mungkin berkaitan dengan kemampuan membaca, mungkin berkaitan dengan kemampuan menulis, atau mungkin berkaitan dengan kemampuan berhitung. Teman-teman semua bisa menggunakan berbagai media pembelajaran atau mungkin permainan-permainan edukatif. Kalian bisa membuat atau mungkin bisa memanfaatkan permainan yang ada kemudian kita desain. Nah, semuanya bergantung dengan kreativitas lain. Nah, mungkin saya ada beberapa contoh mainan. Ya, saya ada beberapa contoh mainan yang mungkin bisa kita gunakan untuk melatihkan seperti kemampuan konsentrasi anak atau mungkin kemampuan motorik anak. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat, ini tanggram yang mungkin bisa kita gunakan. Ya, ini ada juga tanggram yang desainnya seperti ini. Ya, macam-macam ya. Kalau ini kayak Tetris. Nah, ini kayak tanggram, ini tanggram sudut ya. Ada lagi modelnya yang seperti ini. Ya, ini banyak sekali. Mungkin kalian bisa dapatkan permainan-permainan edukatif yang ada di pasaran. Nah, mungkin kita semua bisa membuat desain permainannya agar intinya untuk mendukung mereka itu bagaimana sih anak-anak ini terlatih kemampuan konsentrasinya. Karena pada dasarnya permainan seperti ini sebenarnya tanpa kita modifikasi tertentu, ini sebenarnya sudah melatihkan kemampuan konsentrasi, koordinasi motorik, terus juga kemampuan mempertahankan aktivitas tertentu. Jadi jika anak-anak mampu menyelesaikan puzzle-puzzle atau mungkin permainan semacam ini, permainan edukatif semacam ini, jadi kesiapan akademiknya dia itu juga terlatih, jadi juga terbentuk ya. Jadi banyak sekali mungkin permainan lain yang dapat kalian desain untuk mendukung kemampuan belajarnya mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang mungkin dapat diterapkan pada anak
dengan gangguan intelijensi yang levelnya di mampu latih ya. Jadi sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwasanya anak-anak mampu latih, anak gangguan intelijensi yang kategorinya mampu latih, mereka itu tidak dapat dituntut untuk mampu belajar akademik seperti halnya anak normal lainnya ya. Bahkan kalau kita sandingkan dengan anak gangguan intelijensi yang levelnya masih mampu didik, itu tidak bisa sebanding. Jadi kalau anak-anak dengan mampu latih, mereka itu dapat kita latihkan keterampilan lain, seperti misalkan membantu dirinya sendiri, merawat diri sendiri, atau mungkin beberapa anak-anak yang mampu latih, mereka itu juga dapat dilatihkan soft skill. Dalam arti soft skill itu seperti program-program vokasional ya. Jadi nanti kalau kita menyusun program terapi okupasi di lingkup pembelajaran untuk anak-anak gangguan intelijensi di rentangnya mampu latih, jadi kita membuat program yang intinya untuk melatih kemampuan dia ya, kesiapan dia ya, untuk berlatih pada program berikutnya. Jadi ini sebagai program transisi misalnya. Nah, jadi kita berikan program terapi okupasi sebelum mereka itu beralih pada program vokasional. Jadi gitu. Kita buat program agar mematangkan kemampuan motoriknya, mematangkan koordinasi motoriknya ya, mematangkan kemampuan komunikasinya, atau mungkin fokus dan konsentrasinya dan lain sebagainya. Nah, tentu bagi anak-anak tunagrahita yang memiliki levelnya mampu latih, hal terpenting yang perlu kalian berikan adalah program untuk melatihkan kemandirian mereka ya, dalam arti kemampuan bina diri, seperti kemampuan mengurus diri sendiri, yaitu program terapi okupasinya ini dapat kita desain untuk melatihkan toilet training misalkan gitu, untuk melatihkan sikat gigi, untuk melatihkan mereka mandi menggunakan pakaian sendiri, nah, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Intinya program yang paling utama bagi anak-anak yang mampu latih ini tadi adalah kemampuan bina diri. Nah, namun perlu juga kita berikan program lain yang apabila mereka itu sudah dapat melampaui program ini ya, kita berikan program lain untuk mempersiapkan mereka sebelum mendapatkan program vokasional. Nah, lalu bagaimana sih kalau program terapi okupasi untuk anak yang mengalami gangguan intelijensi yang sangat berat ya, atau mungkin mereka ini mampu rawat? Jadi pada umumnya anak-anak yang memiliki gangguan intelijensi di level yang berat, mereka itu memang tidak dapat dituntut untuk menguasai skill-skill tertentu ya, termasuk skill bina diri atau keterampilan bina diri atau mungkin kemampuan akademik bahkan. Karena apa, pada intinya dia untuk mengurus dirinya sendiri saja mereka kesulitan ya, kesulitan. Namun bukan berarti anak-anak yang pada level berat ini tadi tidak perlu kita berikan program terapi. Ini sangat perlu, karena apa? Agar mereka itu tidak berdiam diri, duduk, kemudian hanya tidur-tiduran, tidak. Agar mereka tetap terjaga kesehatannya. Misalkan program ini diberikan untuk melatihkan kebugaran mereka, untuk melatihkan pergerakan sendi-sendi dan otot-ototnya agar tidak kaku, yang justru nanti menimbulkan masalah-masalah lain seperti penyakit atau apa ya. Nah, yang ini yang sangat-sangat tidak diharapkan. Maka dari itu, meskipun levelnya mereka itu pada kategori yang berat ya, jadi program terapi okupasi ini tetap penting diberikan. Jadi begitu. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang program terapi okupasi yang dapat diterapkan kepada anak-anak yang mengalami gangguan intelijensi atau tunagrahita. Nah, ini nanti tergantung kreativitas kalian ya teman-teman, bagaimana kalian mendesain program, kembalinya ke pembimbing, guru atau mungkin keluarga yang melatihkan anak ya. Jadi ini bisa kalian terapkan di rumah maupun di sekolah nanti. Oke.
sampai di sini dulu video informasi tentang terapi okupasi untuk anak tunagrahita. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu ya teman-teman. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.